Sebagai umat manusia dan sebagai pelaku ekonomi, adanya pandemi COVID-19 tentu menghambat segala aktivitas kita. Bahkan, tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang di-PHK oleh perusahaan mereka. Hal ini menyebabkan minimnya pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, banyak orang yang berusaha keras memutar otak untuk mencari nafkah. Semua itu dilakukan demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, UMKM adalah salah satu jenis usaha yang banyak digeluti masyarakat saat ini. Semua pelaku UMKM bersaing keras untuk mendapatkan uang demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh UMKM adalah UMKM Dinebox. Dinebox adalah UMKM yang didirikan oleh sepasang kembar pelajar SMA yang ingin mendapatkan uang saku atau tabungan untuk kuliah untuk meringankan beban orang tua mereka. Usaha mereka dibuka sejak akhir Mei dan telah mendapatkan omset jutaan. Berikut adalah data keuntungan atau omset dari Dinebox. Untuk profit Dinebox, didapatkan keuntungan sebesar Rp1.311.500. Dan untuk omset dari Dinebox sendiri akan dianalisis lebih lanjut pada penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran letak data. Sebelum menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan dapat dirumuskan dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, dan hasilnya adalah 350.000. Kemudian kita harus mencari kelas interval, di mana kelas interval dirumuskan dengan 1 plus 3,3 log n. Karena jumlah data kami adalah 30, maka n sama dengan 30. Kelas intervalnya menghasilkan nilai 5,8745 yang dibulatkan menjadi 6. Kemudian, untuk menghitung panjang kelas, dirumuskan dengan jangkauan dibagi kelas interval, yaitu 350.000 dibagi 6, yang hasilnya dibulatkan menjadi 59. Panjang kelas yang bernilai 59 akan digunakan dalam penyajian data, yaitu berupa tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, omset dinyatakan sebagai kelas interval. Interval dibuat dengan panjang kelas yang sudah ditemukan dengan cara ditambahkan mulai data terendah. Lalu, frekuensi ditemukan dengan menghitung jumlah data yang ada pada interval tersebut. Sedangkan titik tengah didapat dari batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Frekuensi kumulatif ditemukan dengan cara menjumlahkan frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Lalu tepi bawah ditemukan dengan mengurangi batas bawah interval sebanyak 0,5. Selanjutnya, frekuensi kumulatif kurang dari ditemukan menggunakan acuan tepi bawah dengan cara menjumlahkan semua frekuensi yang berada kurang dari tepi bawah tersebut. Begitu juga dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Bedanya, frekuensi kumulatif lebih dari menjumlahkan semua frekuensi yang berada lebih dari tepi bawah tersebut. Namun, kelompok kami menyajikan data dengan histogram dan poligon frekuensi, sehingga frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari tidak digunakan selanjutnya. Dari tabel distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data dengan histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama, buatlah garis horizontal atau sumbu X dengan menggunakan skala tepi bawah data sebagai intervalnya, yaitu 69,5, 128,5, 187,5, 246,5, 305,5, 364,5, dan 423,5. Yang kedua, buatlah garis vertikal atau sumbu Y dengan menggunakan skala angka kelipatan 2. Di sini kita menggunakan angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian dapat digambar diagram batang yang saling menempel sebagai histogram yang tingginya disesuaikan dengan frekuensi tiap kelas interval, yaitu 9, 7, 7, 3, 3, dan 1. Nah,
Dengan menghubungkan titik-titik tengah sisi atas histogram menggunakan garis lurus, maka didapatlah poligon frekuensinya. Selanjutnya, berikut adalah alternatif solusi untuk menentukan ukuran pemusatan data. Yang pertama, kita dapat menghitung mean atau rata-rata menggunakan rumus mean sama dengan jumlah seluruh nilai data atau total nilai tengah dikali dengan frekuensi, kemudian dibagi dengan total frekuensi. Sebelum menghitung mean, kita harus membuat tabel yang berisi titik tengah, disimbolkan dengan XI, frekuensi disimbolkan dengan FI yang kemudian dijumlah total, dan mengkalikan FI dengan XI kemudian dijumlah total. Nah, pada tabel diketahui XI dari data yaitu 99, 158, 217, 276, 335, dan 394. Dengan FI masing-masing 9, 7, 7, 3, 3, dan 1. Sehingga perkalian dari masing-masing FI dan XI yaitu 891, 1106, 1519, 828, 1005, dan 394 dengan jumlah total 5.743. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa mean sama dengan 5.743 dibagi 30 sama dengan 191,43. Yang kedua, kita dapat menghitung modus atau data yang paling sering muncul dengan melihat tabel distribusi frekuensi dan menggunakan rumus modus sama dengan tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi tertinggi ditambah panjang interval dikali dengan D1, yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, dibagi dengan D1 ditambah D2, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu 9, berada pada kelas pertama. Kelas pertama memiliki batas bawah 70, sehingga tepi bawahnya 70 dikurangi 0,5, yaitu 69,5. Dengan panjang interval 59, dan D1 sama dengan 9 dikurangi 0 sama dengan 9. Karena tidak ada data sebelum kelas pertama, maka frekuensi sebelum kelas modus adalah 0. Kemudian D2 sama dengan 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa modus sama dengan 69,5 ditambah 59 dikali 9 per 11 sama dengan 117,77. Terakhir, kita memiliki solusi untuk menentukan ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil bawah atau Q1. Q1 terletak di seperempat jumlah data atau seperempat N. Nah, karena jumlah data kita ada 30, maka N sama dengan 30. Di mana seperempat kali 30 sama dengan 7,5. Berarti data ke-7,5 terletak pada kelas interval pertama. Q1 dapat dirumuskan dengan tepi bawah ditambah panjang kelas interval dikali seperempat N dikurangi F per F Q1. F di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Sedangkan F Q1 adalah frekuensi dari Q1 sendiri. Karena data ke-7,5 terletak pada kelas interval pertama, maka tepi bawah yang digunakan beracuan pada batas bawah kelas interval pertama. Batas bawahnya itu 70, maka tepi bawahnya adalah 70 kurangi 0,5, yaitu 69,5. Panjang kelas intervalnya 59. Dan karena tidak ada data sebelum kelas interval pertama, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 0. Dan FQ1 sama dengan 9. Ketika semua angka yang telah ditemukan dimasukkan ke dalam rumus, maka Q1 sama dengan 69,5 ditambah 59 kali 7,5 kurangi 0 dibagi 9. Dan ditemukan nilai Q1 sama dengan 118,47. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa nilai kuartil bawah adalah 118,47. Selanjutnya ada Q2 atau kuartil tengah yang terletak pada setengah jumlah data. Nah,
Setengah dikali 30, maka hasilnya adalah 15. Data ke-15 terletak pada kelas interval kedua. Berarti Q2 dapat dirumuskan dengan tepi bawah ditambah panjang kelas interval dikali setengah N kurangi F per F median atau FQ2. Hasilnya adalah Q2 sama dengan 128,5 ditambah 59 kali 15 kurangi 9 per 7. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 di sini adalah 9. Sedangkan FQ2-nya sendiri adalah 7. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa nilai median atau Q2 adalah 178,65 dan terletak di kelas interval kedua. Kemudian ada kuartil atas atau Q3 yang terletak di 3/4 jumlah data. 3/4 kali 30 sama dengan 22,5. Maka data ke 22,5 terletak pada kelas interval ketiga. Q3 dapat dirumuskan dengan tepi bawah ditambah panjang kelas interval dikali 3/4 N kurangi F per F3. Maka Q3 sama dengan 187,5 ditambah 59 kali 22,5 kurangi 16 dibagi 7. F di sini bernilai 16 karena frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 adalah 16, yaitu dari frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. 9 tambah 7 hasilnya adalah 16. Dan FQ3-nya sendiri adalah 7. Maka dapat ditafsirkan bahwa nilai Q3 atau kuartil atas adalah 241,78 dan terletak pada kelas interval ketiga. Demikianlah analisis kami untuk memenuhi indikator pencapaian kompetensi pada materi statistika. Setelah melihat dari data-data tersebut, kita menjadi bisa mengetahui geliat UMKM di masa pandemi sekarang. Pada awal perjalanan mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan, bisa sampai 400.000 dalam satu hari. Tetapi seiring berjalannya waktu, penghasilan mereka sedikit demi sedikit menurun. Meskipun tidak begitu signifikan, tapi dapat dilihat bahwa saking banyak UMKM yang muncul di tengah pandemi ini membuat persaingan sangat ketat dan menjadi sebuah tantangan yang cukup sulit untuk mempertahankan UMKM ini. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus giat berinovasi jika ingin bertahan di masa pandemi. Tentunya hal ini harus diikuti dengan strategi pemasaran yang tepat sasaran dan juga promosi yang menarik bagi publik. Sekian analisis dari kelompok kami dan terima kasih telah menonton.